Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita al-ilmu nafi' wal amalus salih. Pada kesempatan yang baik ini masih kita kaji kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, yang insyaallah pembahasannya tentang waqafat fil karam, renungan tentang masalah al-karam, yaitu kedermawanan. Kalimat al-karam, kedermawanan, ya, kadang diartikan al-karam itu kemuliaan, tapi sebenarnya kedua-duanya punya hubungan yang erat. Orang itu tidak akan dikatakan mulia kalau tidak dermawan, dan orang yang dermawan pasti mulia. Makanya keduanya itu perkara yang sangat erat hubungannya. Makanya al-karam kadang diartikan kedermawanan, kadang diartikan kemuliaan. Berangkat dari ayat yang ke-24 dari surat Az-Zariyat, yaitu firman Allah Ta'ala, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada wahai Muhammad berita atau cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ini berarti berbicara tentang masalah mulia atau memuliakan, yaitu memuliakan tamu. Orang yang biasa memuliakan tamu berarti orang yang dermawan. Maka kata dermawan itu sendiri apa artinya? Dikatakan di sini al-karam sa'atul fadli wal in'am wa kasratul khairi wal judi wal ata wa uluwus sifati wa kamaluha. Yang namanya dermawan itu berarti luas karunianya, luas kenikmatannya, atau juga banyak kebaikannya, ya, banyak kemurahan hatinya, banyak pemberiannya. Itu namanya dermawan. Jadi kalau sekarang orang dikatakan dermawan karena kebaikannya banyak, kemurahan hatinya juga banyak, yang dia berikan juga banyak. Yang kalimat dermawan ini merupakan sifat yang tinggi, sifat yang sempurna. Ini kata dermawan, al-karam. Lalu ada yang lain yang mengatakan bahwasanya al-karamu ismun waqi'un ala kulli naw'in min anwa'il fadl. Yang namanya sikap atau sifat dermawan itu sifat yang mengena pada segala sesuatu atau segala macam karunia, kebaikan. Jadi kalimat dermawan itu kalimat atau lafaz yang mencakup berbagai makna, memberikan kelapangan dan juga kebaikan atau pengorbanan. Intinya dermawan itu adalah memberikan kebaikan yang banyak, memberikan kelapangan dengan penuh pengorbanan. Itu namanya dermawan. Yang sifat dermawan ini adalah sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat afdal.
Kenapa? Karena pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat dermawan atau mulia. Ini pertama nih. Mengapa sifat dermawan itu adalah sifat yang mulia, sifat yang agung? Pertama karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati dirinya dengan sifat dermawan atau mulia, yaitu Al-Karim. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Rabbmu itu kekal, ya. Kekallah wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nih, Allah itu punya sifat ikram atau dzul ikram, memiliki kemuliaan. Yaitu Allah itu memuliakan makhluknya. Dan Allah sendiri mulia, ya, karim kan gitu. Dan ayat-ayat yang semacam ini juga banyak di Ar-Rahman ayat terakhir juga tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Allah menamai dirinya Al-Karim. Misal dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-6 Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terpedaya untuk berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, ya. Wahai manusia, apa yang membuatmu itu terpedaya sehingga kalian atau kamu sampai berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia, yang maha dermawan? Berarti Allah disifati di sini dengan sifat karim. Allah itu mulia, Allah itu dermawan. Maka Allah Azza wa Jalla itu mulia, ya, yang kemuliaannya Allah, atau Allah itu dermawan, yang kedermawannya Allah itu sifatnya mutlak. Mutlak berarti tanpa batas. Sifat kedermawanannya Allah itu dari berbagai sisi, yaitu zatnya juga dermawan, mulia, sifatnya juga mulia, kemudian juga karunianya sangat besar, pemberiannya sangat banyak. Allah itu akramul akramin, yang maha mulia di antara yang paling mulia di antara yang mulia. Ajwadul ajwadin, yang paling dermawan di antara yang dermawan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya ya dermawan, zatnya juga sama, mulia, dermawan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menamai dirinya dengan nama Al-Karim. Atau Allah juga mensifati dirinya dengan sifat Al-Karam, yaitu dermawan atau mulia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Al-Qur'an, yang itu merupakan kalamuhu, firman-Nya, ucapannya. Quran itu juga sama, Quran itu juga punya sifat mulia, Quran itu juga dermawan. Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-77, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar bacaan yang mulia, bacaan yang dermawan gitu. Jadi kalimat karim, jadi Al-Quran ini di sini ya, Al-Quran itu punya sifat Al-Karim. Bahkan kalau penyebutan paling banyak itu Al-Quranul Karim, benar gitu ya. Meskipun sifat Quran itu banyak banget. Ada Quranul Majid, Quranul Azim, ya, Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Majid. Dan salah satu yang paling terkenal Al-Quranul Karim, yang mungkin banyak kita mendengarnya. Karena memang sifat Quran itu karim. Apa artinya karim? Karim itu tadi artinya itu mulia atau dermawan. Loh, kenapa Quran dikatakan dermawan?
Kenapa Quran dikatakan mulia? Karena banyak kebaikannya. Karena di dalam Al-Quran ada ajakan supaya kita itu menuju kepada segala kebaikan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ajakan kepada segala kebaikan. Sebaliknya Al-Quran itu melarang dari segala kejelekan dan kejahatan. Dan Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai berita gembira. Ini Quran. Makanya Quran itu disifati tadi dengan Al-Karim, Al-Quranul Karim. Karena memang tadi kebaikannya banyak. Quran itu selalu mengajak kita kepada kebaikan, melarang kita dari kejelekan. Ini Quran. Menjelaskan segala sesuatu itu. Seperti Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Quran. Tibyanan likulli syai', kata Allah, Quran itu Allah turunkan tibyanan, menjelaskan segala sesuatu. Sekarang perkara apa yang tidak dijelaskan oleh Quran? Semuanya dijelaskan. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, semuanya ada. Sampai ketika ada seorang wanita yang protes kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu melarang kaum wanita untuk menyambung rambutnya, mencukur alisnya, merenggangkan gigi-giginya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, itu semua ada dalam Quran. Larangan-larangan itu ada dalam Quran gitu. Lalu ada seorang wanita yang protes ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, katanya kamu bilang bahwasanya larangan wanita menyambung rambut, larangan wanita mencukur alisnya, itu ada dalam Quran. Kata wanita ini, sudah saya baca dari depan sampai belakang, dari sampul ke sampul sudah saya baca semua. Enggak ada larangan wanita mencukur alisnya, enggak ada larangan wanita merenggangkan giginya, enggak ada larangan wanita itu menyambung rambutnya, mana? Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu membaca betul-betul, mencermati betul-betul, ada dalam Quran. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bukankah Allah telah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka berhentilah. Ini kata Allah, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang berhenti. Dan larangan menyambung rambut, larangan mencukur alis, larangan merenggangkan gigi, ini kan dari Rasul. Dan Allah tadi perintahkan, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul maka berhenti. Ini ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudu, gitu. Makanya cermati, jadi semua perkara itu ada dalam Quran. Bahkan sampai urusan-urusan dunia itu ada. Sampai buat makanan ini, sampai urusan itu, semuanya ada kok. Makanya baca ayat-ayat yang memang sifatnya itu pokok, seperti kita itu ingin membangun sebuah gedung yang bagus. Ya, caranya bagaimana kan gitu. Kita ingin membuat sebuah apartemen misalnya. Kita ingin membuat sebuah apartemen yang bagus. Maka ada enggak caranya dalam Quran? Ada. Bisa dibaca surat Al-Anbiya ayat 8 atau surat An-Nahl ayat 43. Apa bunyinya? Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu, kan gitu.
Oh berarti cara membuat gedung, tanyakan ahlinya, siapa? Insinyur, kan gitu. Jangan mau buat gedung tanya kepada petani yang nggak bisa, kan gitu. Berarti semuanya ada intinya, meskipun itu secara global ya. Intinya Quran itu tadi kata Allah, tibyanan likulli syai'. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dan Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat serta pemberi kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ini berarti Al-Quran itu adalah karim. Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu dermawan. Ini yang kedua. Yang ketiga, alasannya ketiga mengapa dermawan atau mulia itu adalah sifat yang paling tinggi. Yang ketiga alasannya karena Allah juga mensifati nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat karim. Itu sifat yang dermawan. Dan ini yang tadi menjadi pokok renungan ayat ini. Tadi dalam surat Ad-Dzariyat dari ayat yang ke-24 sampai 27 Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka tamunya Nabi Ibrahim itu masuk menemuinya, faqalu salama, mereka mengucapkan salaman. Mereka ucapkan salam. Ini tamunya Nabi Ibrahim karena memang dari bangsa malaikat. Malaikat saja dalam wujud manusia mereka salam. Ini. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, salamun, ya, keselamatan pula. Qaumun munkarun, kalian ini orang-orang yang tidak dikenal. Ini Nabi Ibrahim ketika mendapati tamunya yang tidak dikenal karena memang ini dari bangsa malaikat tapi berubah wujudnya dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim gak kenal, makanya tapi karena tamunya ini mengucapkan salam, maka dibalas dengan salam pula. Dan kita kenal di sini Nabi Ibrahim itu orang yang karim, orang yang dermawan. Ketika tamunya datang, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faradha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim pun pergi dengan diam-diam menemui istrinya. Ngapain? Mempersiapkan makanan. Faja'a bi'ijlin samin, maka dia datang membawa daging anak sapi, maksudnya sapi ya, membawa daging sapi yang gemuk. Luar biasa dalam menyuguh di sini. Tamunya cuma beberapa orang, disuguhinya apa? Daging sapi, sembelihkan daging sapi. Sembelihkan anak sapi maksudnya sapi ya. Disembelihkan sapi, bayangkan. Padahal dia nggak kenal, dia itulah orang yang dermawan. Tamu yang tidak dia kenal, maka dia hadapi dengan baik. Karena dia orang yang dermawan ini. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim pun menghidangkan makanan itu kepada mereka, kepada tamunya. Ternyata mereka tidak mau makan. Kenapa? Karena mereka malaikat, nggak punya nafsu makan. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, mengapa kalian tidak mau makan? Yang namanya bangsa Arab sampai sekarang, itu kalau sudah menyediakan makanan, menghidangkan makanan untuk tamunya, mereka itu betul-betul apa? Dengan keikhlasan. Harus dihabiskan oleh tamunya gitu. Maka ketika tamunya gak mau makan, mereka itu merasa takut. Jangan-jangan tamunya ini mau berbuat jahat kan gitu. Karena umumnya yang namanya tamu di kalangan orang Arab waktu itu, mereka itu yang namanya tamu pasti makan. Karena orang yang menjadi tuan rumahnya menyediakannya juga dengan keikhlasan. Kalau kita kan beda.
Datang tamu dari jauh, ora gelem mangan, alhamdulillah. Ora gelem ya ora apa-apa. Nah, kan kita itu gitu. Kayak setengah-setengah gitu. Dipangan kabeh ya uli, ora ya alhamdulillah. Ini beda dengan mereka nih. Nabi Ibrahim orang dermawan itu ketika tamunya gak makan itu ketakutan dia. Karena apa? Sudah dia sembelihkan sapi, ya sudah dia masak, dia suguhkan, kok gak mau makan. Khawatir nanti berbuat jahat. Karena tamu yang baik mau makan gitu. Tapi ternyata tamunya tersebut menjelaskan bahwasanya mereka adalah dari bangsa malaikat, yang memang malaikat itu tidak punya nafsu makan. Nggak ada keinginan untuk makan. Beda dengan manusia. Ini yang ketiga, mengapa dermawan itu adalah sifat yang mulia, sifat yang tinggi? Karena Allah sendiri mensifati Nabi Ibrahim. Kita ketahui Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Ternyata sifatnya Nabi Ibrahim adalah karim, orang yang dermawan. Termasuk selanjutnya Allah juga mensifati dengan sifat kedermawanan ini Nabi yang mulia juga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang kita ketahui Nabi Musa itu dijuluki Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Hanya dua manusia di dunia ini yang diajak bicara langsung oleh Allah, yaitu Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain tidak. Kalau ada orang yang ngaku dia bisa bicara dengan Allah, itu berarti pendusta. Jadi kalau misalnya dulu ya, waktu ada Idul Fitri diajukan, itu karena dia telepon dengan Gusti Allah. Itu pendusta, itu jelas. Enggak ada manusia yang diajak bicara di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dua orang ini. Yang kalau orang itu diajak bicara oleh Allah berarti ini orang mulia. Hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam juga disifati oleh Allah dengan sifat karim, orang yang dermawan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-17. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Dan sungguh kami telah menguji sebelum mereka dengan kaumnya Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun karim, dan datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, yang dermawan. Siapa di sini? Nabi Musa alaihissalam. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima juga karena Allah mensifati Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga orang yang dermawan. Dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga malaikat Jibril dalam surat At-Takwir ayat yang ke-19, innahu laqawlu rasulin karim. Maka Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain, mereka disifati dengan sifat dermawan, kiramim bararah. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang banyak berbakti kepada Allah. Berarti ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sifat karim, sifat mulia, sifat dermawan untuk siapa? Untuk para makhluknya yang memang punya sifat kekhususan ini. Tadi ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Jibril, dan juga para malaikat. Maka mereka semua adalah orang-orang yang memang tadi punya kedudukan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Lalu mengapa mereka disifati dengan sifat karim ini, sifat dermawan ini? Karena memang mereka melaksanakan perintah Allah, tunduk kepadanya, taat dalam menjalankan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang
berikan sifat-sifat itu kepada mereka sehingga mereka pun menjadi mulia. Ini sifat-sifat makhluknya yang mulia juga adalah dermawan. Termasuk tempat yang semoga kita akan dimasukkan ke dalamnya yaitu surga. Surga itu juga adalah tempat yang dermawan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan surga itu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang memasukinya, kan gitu. Makanya surga itu dijuluki dengan mudkhalan karima. Dalam surat An-Nisa ayat 31 ya. Surga itu dikatakan atau dijuluki dengan mudkhalan karima, yaitu tempat masuk yang mulia, tempat masuk yang dermawan, karena isinya surga itu kebaikan, memberikan kebaikan kepada penghuninya tanpa batas. Berarti kalau terus memberikan kebaikan namanya apa? Dermawan. Dan itu surga. Karena di dalamnya banyak kebaikannya, penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Bahkan di dalamnya perkara-perkara yang membuat pandangan mata itu terasa sejuk. Hati pun menjadi bahagia. Yang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang didapatkan di dalamnya juga mulia ya. Di samping surga itu adalah menjadi tempat yang mulia, tempat yang dermawan, rizki yang diberikan kepada para penghuni surga berupa hidangan makanan, minuman, buah-buahan, serta segala macam kenikmatan. Dan perlu kita pahami bahwa jangan kita itu membandingkan yang ada di surga dengan yang ada di dunia itu sama. Yang sama itu kan kata Ibnu Abbas, kesamaannya cuma nama. Kualitasnya, kadarnya, jumlahnya itu jauh berbeda. Yang ada di surga nggak bisa dibandingkan dengan yang ada di dunia. Kenapa sih? Coba. Satu bagian tempat yang kecil saja di surga, kata Nabi SAW, la maudi'u sautin fil jannah, apa ya, la maudi'u sautin fil jannah, sungguh tempat cambuk yang ada di surga ya, itu khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Padahal itu cuma tempat cambuk loh. Orang itu ketika punya cambuk, mau dibawa cambukan, taruh di wadah. Itu wadahnya nanti di surga lebih baik daripada dunia seisinya yang ada sekarang. Itu baru tempat cambuk. Belum yang lain yang lebih dari itu. Makanya rizki yang didapatkan oleh para penghuni surga itu wariskun karim, rizki yang mulia, rizki yang juga dermawan. Serta ucapan-ucapan yang didapatkan oleh para penghuni surga yang mereka dapatkan apa? Juga ucapan-ucapan penuh dengan kebahagiaan, ucapan-ucapan selamat ya. Dan juga mereka akan mendapatkan pahala-pahala yang mulia pula. Ini ya, Allah mensifati surganya sebagai tempat yang mulia atau tempat yang dermawan. Rizki yang ada di dalamnya, kenikmatan yang ada di dalamnya membawa kebaikan untuk orang-orang yang memasukinya. Makanya kita itu mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, kan itu. Atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, atau wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga, dan aku berlindung dari kemurkaanmu serta berlindung dari api neraka. Kemudian sekarang orang-orang yang dermawan itu siapa saja nih? Ya, orang-orang yang dermawan. Kalau tadi sudah disebutkan para nabi nih, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Maka sekarang dari kalangan umat ini
yaitu umat Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka yang menjadi pionir, yang menjadi panutan, teladan, contoh manusia yang paling dermawan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu orang yang paling dermawan kok. Bahkan kedermawanan beliau terutama di bulan Ramadan itu melebihi hembusan angin. Padahal kalau kita itu melihat yang namanya angin itu ketika bertiup, membawa kebaikan. Ternyata beliau itu kedermawanannya di bulan Ramadan melebihi dari kedermawanannya angin yang dihembus atau angin yang berhembus. Terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sobat sekarang, Rasul itu membawa kebaikan bagi umat ini kan bukan cuma urusan dunia. Bukan karena dunianya beliau itu memberikan kebaikan, makan dan lain sebagainya. Karena yang beliau bawa itu kan wahyu. Untuk kebaikan umat ini, ilmu yang beliau ajarkan, ya, yang beliau sampaikan kepada umat ini melebihi kebaikannya angin. Makanya beliau itu lebih mulia, ya, atau lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Karena yang beliau bawa ini wahyu untuk kebaikan terutama manusia, umat manusia, yang ini bisa mengantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Makanya beliau itu, ya, orang yang sangat dermawan. Apalagi ketika di bulan Ramadan, ketika Nabi itu bertemu dengan Jibril, yang dipelajari apa? Quran, kan gitu. Nah, Quran ini disampaikan kepada umat sehingga membawa kebaikan di dunia ini, makanya melebihi angin ini. Ini dari segi ilmu yang beliau sampaikan, ya, nggak bisa ditandingi dengan yang lain. Makanya kita itu bersyukur nikmat bisa masuk Islam dengan perantara siapa? Nabi. Kalau Nabi nggak menyampaikan wahyu, ya, nggak menyampaikan ajaran Islam ini kepada umatnya, kita itu nggak bisa. Makanya itu nikmat terbesar ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah katakan di dalam ayatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar dengan Allah mengutus seorang rasul kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ini dari segi ilmu yang beliau sampaikan. Nah, sekarang dari segi pemberian beliau lah. Andai kata misalnya tadi urusan ilmu, urusan wahyu, anggap saja itu nggak kelihatan. Jadi mungkin barangkali, ya, beliau dikatakan dermawan, nggak kelihatan kok. Padahal itu sangat dibutuhkan loh yang namanya ilmu. Begini, Bu. Kalau sekarang seorang guru ngajar muridnya yang disampaikan ilmu, kan kelihatannya gak kelihatan gitu kan, gak nampak gitu. Apa sih yang disampaikan? Bagi anak yang diberi itu gak nampak gitu. Beda kalau gurunya ngasih duit ke anaknya, mungkin anaknya akan selalu mengingat-ingat, saya pernah dikasih uang sama bu guru ini sekian ribu misalnya. Jadi dia ingat, padahal setiap hari dia mendapatkan pendidikan dari gurunya, itu kebaikannya lebih besar daripada tadi cuma uang 10.000 atau mungkin 20.000 atau berapa. Itulah manusia yang diingat-ingat itu sesuatu yang nampak gitu. Sehingga kita itu menghargai sesuatu ya kalau nampak gitu. Kalau nampak ada hasilnya, ada kelihatan manfaatnya, ada dihargai sekian. Tapi kalau yang nggak nampak menyampaikan ilmu itu mau menghargai berapa? Padahal itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Karena itu ibarat air yang diberikan kepada manusia sebagai kehidupan. Itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi sekarang, ya, tadi itu berupa ilmu yang Nabi SAW dikatakan dermawan, katakanlah barangkali orang nggak menganggapnya. Sekarang yang nampak. Rasul juga dermawan ketika dalam urusan-urusan harta yang beliau punya, beliau berikan.
Ketika bahkan diminta apapun asal beliau ada, beliau selalu mengasihkan, ya. Beliau selalu kasihkan. Sampai sahabat Anas mengatakan, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tahu. Faja'a rajulan fa'atahu ghanaman baina jabalain." Faraja ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Kata Anas bin Malik, Rasul SAW itu tidak pernah diminta oleh seseorang ketika mengatasnamakan Allah, ya. Rasul itu tidak diminta sesuatu illa a'ta, kecuali beliau berikan. Asal ada ini, Rasul itu kalau ada, itu nggak pernah beliau itu simpan-simpan, nggak pernah. Asal ada beliau berikan. Nah ceritanya kata Anas, ada seorang yang datang kepada Nabi. Kebetulan dia adalah kepala suku atau pemimpin daerah. Maka oleh Nabi diberi berapa? Sekawanan kambing dengan jumlah yang besar di antara dua bukit. Jadi ada sekelompok kawanan kambing, yang jelas itu mungkin bisa saja sedekah atau mungkin zakat atau mungkin ghanimah. Intinya Nabi SAW ya, memiliki sekelompok kambing. Lalu beliau berikan kepada orang ini, kepala suku ini. Tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya ya, orang ini pulang menemui kaumnya. Apa kata dia? Dia sampaikan kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Nabi Muhammad itu ketika memberikan suatu pemberian, dia memberikan pemberian itu tanpa ada rasa khawatir kefakiran. Ya, Nabi itu ketika memberikan sesuatu nggak ada rasa takut akan fakir, akan miskin. Beda dengan kita. Kita kan kalau ngasih, kita ngasih sesuatu ya. Kenek aku ngasih, ngesuk aku mangan apa ki? Masih ada rasa khawatir, besok yang mau saya makan apa, besok yang mau saya pakai apa, kan gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika memberikan satu pemberian, nggak ada rasa khawatir besok itu mau makan apa, itu nggak ada rasa takutnya. Karena memang tawakalnya kepada Allah itu luar biasa kalau Nabi. Ya kita ya, memang jangan disamakan. Tetapi ini ya, karena kedermawanan beliau sampai kaumnya orang ini tadi masuk Islam. Karena mau diakui sisi kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga ada sekelompok orang dari kalangan Ansor minta kepada Nabi, beliau berikan lagi. Mereka minta lagi, beliau beri lagi. Sampai habis yang ada di rumah beliau. Sampai sudah nggak ada lagi. Apa kata Nabi SAW? Ketika sudah tidak ada yang mau diberi apa, tapi tetap saja ada yang minta, maka beliau beralasan. Ya, kata beliau, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa saja yang ada di tempatku, kalau itu adalah kebaikan, mungkin harta, mungkin apa saja, aku nggak akan menyimpannya dari kalian. Kalau memang masih ada, aku bisa berikan, aku berikan kok. Itulah Nabi. Jadi apa yang beliau punya, beliau berikan. Gak pernah disimpan-simpan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin." "Lau kana li mislu Uhudin dhahaban ma yasurruni alla yamurra alayya salasun." Wa indi minhu syai'un illa syai'un arsaduhu lidainin. Kata Nabi, seandainya ya, seandainya aku memiliki harta sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini seandainya kata Nabi, aku memiliki harta sebesar gunung Uhud berupa emas.
ma yasurruni alla yamurra alayya salasun wa indi minhu syai'un illa syai'un arsatuhu bidainin. Maka tidaklah aku senang jika tidak berlalu bagiku 3 hari dan di tempatku ada sesuatu, melainkan sesuatu itu hanya aku sisihkan untuk membayar hutangku. Maksudnya gimana? Nabi itu kalau punya emas segede gunung, itu beliau gak ingin emas itu tetap ada di rumah beliau apalagi sampai 3 hari. Kecuali hanya sekedar disisakan untuk membayar hutang saja. Kalau masih punya hutang, kalau enggak, yaudah kasihkan semua, kata Nabi. Ini Nabi SAW, karena memang tadi tidak takut dengan kefakiran. Makanya Nabi itu ketika beliau meninggal, apa sih yang disisakan? Enggak ada. Hanya peralatan perang dan 1 bigol, kan gitu ya, 1 kuda atau lebih kecil dari kuda. Hanya peralatan perang beliau dan kuda yang beliau miliki. Udah. Tanah jelas. Itu tanah Fadak ya. Itu karena dulu dapat jatah dari ghanimah itu. Tapi itu semua juga akhirnya disedekahkan semuanya. Karena memang apa yang dimiliki oleh Nabi itu tidak bisa diwariskan untuk anak cucunya. Karena beliau yang diwariskan hanyalah ilmu. Ini Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh sahabat Jubair bin Mut'im. Ini Jubair bin Mut'im menceritakan bagaimana sikap dermawannya Nabi SAW. Kata Jubair bin Mut'im, ya, Ali qad Rasulullah SAW al-A'rab. Suatu hari ada orang-orang Arab Badui yang menempel Nabi. Nabi itu ditempel, dirangkul. Ngapain mereka orang-orang Badui ini? Yas'alunahu hatta tarruhu ila samurah. Mereka meminta-minta kepada Nabi sampai mereka mendesak Nabi ke arah pohon samurah. Jadi Nabi itu diminta oleh orang-orang Arab Badui. Yang namanya orang Arab Badui ya memang dari segi akhlak tidak ada, tata keramanya nggak ada. Minta itu sampai dorong-dorong Nabi sampai Nabi terdesak ya dan menempel di pohon samurah. Sampai apa? Sampai kainnya Nabi, kain atas, beliau kan pakai 2 kain, atas bawah, namanya rida. Kain atas Nabi atau selendang Nabi SAW ya, kalau selendang sih kecil ya. Ini kain atas lah. Sampai kain atasnya ini kecantel di pohon samurah tadi. Bergantung di samurah tadi. Akhirnya kata Jubair bin Mut'im, ya, aku mengambil dengan segera kainnya Nabi SAW tersebut. Ketika Nabi berdiri nggak ada kainnya tadi kecantel gitu kan. Karena didesak sama orang-orang Arab Badui. Mereka minta-minta kepada Nabi. Maka beliau merasa kainnya nggak ada ini, kemana? Maka beliau mengatakan, a'tuni ridai, coba berikan kepadaku kainku tadi mana? Itu untuk menutup bagian atas tubuhku, kan gitu. Kata beliau, falau kana adadu hadhil aidati na'aman laqasamtuhu bainakum. Summa la tajiduni bakhilan wala kaduban wala jabanan. Seandainya ada sejumlah duri pohon ini, yaitu duri pohon samurah tadi, karena ini pohon samurah itu banyak duri-durinya. Dan kita ketahui yang namanya daerah Timur Tengah sana atau daerah Mekah Madinah itu kan nggak ada pohon-pohon yang kayak di kita. Pohonnya sejuk, hijau, rindang, itu nggak ada di sana. Yang tumbuh paling pohon-pohon yang keras-keras kan gitu. Banyak duri-durinya ini pohon samurah. Makanya tadi sampai kainnya Nabi itu tergantung di pohon tersebut. Kata Nabi ya, seandainya ada sejumlah duri pohon ini berupa unta, seandainya di tempatku ada unta sebanyak duri pohon ini yang begitu banyak, kata Nabi, niscaya aku bagi di antara kalian.
Sehingga kalian tidak akan mendapatiku orang yang bakhil, kalian tidak akan mendapatiku orang yang dusta, kalian tidak akan mendapatiku orang yang pengecut. Ini kata Nabi SAW. Jadi begitu luar biasanya dermawanannya Nabi. Kalau ada itu, beliau itu nggak pernah nutup-nutupi. Apalagi tadi urusan ilmu ya, urusan wahyu, beliau sampaikan semuanya. Sekarang urusan harta, ya kalau urusan ilmu jelas Nabi itu sudah menyampaikan semuanya, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disimpan satu ayat pun atau satu hadis pun beliau simpan disampaikan kepada umat, tidak ada semuanya. Kalau memang ada, aku kasihkan semua. Ini kata Nabi SAW. Ini orang yang dermawan yang pertama dari umat ini adalah Nabi SAW. Lalu sekarang yang kedua, orang yang dermawan dari kalangan umat ini adalah para sahabatuhul kiram, para sahabat Nabi SAW yang mulia. Karena yang namanya sikap dermawan ini sudah menjadi wataknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika Nabi SAW itu mengajak para sahabat untuk bersodakoh, maka Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Umar bin Khattab datang membawa separuh harta yang dimiliki. Kan ini gak bisa dicontoh coba. Datang membawa semua hartanya. Siapa orang yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar? Gak ada. Umar membawa separuh hartanya. Utsman mempersiapkan pasukan perang yang begitu banyak, sepertiga pasukan perang dibiayai oleh Utsman. Itu dalam Jaisul Usra, perang menuju Tabuk. Persiapannya besar. Maka Utsman itu mempersiapkan 300 unta plus pelananya dan perbekalannya. Sampai ketika melihat betapa banyaknya sedekah yang diberikan oleh Utsman atau infak yang dibawa oleh Utsman, sampai Nabi mengatakan ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Apa yang dilakukan oleh Utsman sekarang ini enggak akan menimbulkan madarat. Sejak hari ini, ya istilahnya kalau Utsman itu melakukan kejelekan apapun, enggak akan menimbulkan madarat bagi keimanannya. Karena Pak, begitu besarnya, begitu banyaknya apa yang dikeluarkan oleh Utsman. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang kaya, dan juga para sahabat yang lain. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh dalam urusan al-karam, kedermawanan. Ternyata para ulama, seperti di sini mu'allif mencontohkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Ternyata beliau juga ikut andil, punya bagian dalam hal ini. Yang namanya Syekh bin Baz itu kalau urusan gajinya besar, tapi ternyata kehidupannya itu luar biasa, kehidupannya itu sederhana sekali. Karena beliau itu dalam bukan cuma ilmu ya, kalau ilmu gak diragukan, beliau adalah seorang mufti, ya, seorang yang ilmunya diakui di Timur Tengah. Ilmu beliau sampaikan, tapi harta yang beliau punyai, ya, nasihat-nasihat yang beliau bisa sampaikan, kebaikan-kebaikan apapun untuk menata kebaikan, menata kehidupan manusia, beliau sampaikan, beliau berikan. Bayangkan ini seorang alim, bukan cuma ilmunya yang dia sampaikan, tapi juga harta yang dia punya, maka dia juga sampaikan atau berikan kepada yang lainnya. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Sudah orangnya alim, ilmunya selalu disampaikan, harta yang dia punya juga dia berikan. Maka orang-orang yang mulia ini tadi, banyak contoh-contoh lah. Bahkan di zaman jahiliyah saja. Zaman jahiliyah itu ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Ya, Hatim At-Ta'i ini
termasuk masa jahiliyah ya, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatim At-Ta'i ini ya menjadi percontohan atau permisalan ya dalam urusan kedermawanan. Kenapa? Hatim At-Ta'i ini orang yang sangat memuliakan tamunya. Tapi ini masa jahiliyah. Yang ternyata ditularkan ya, diteruskan oleh anaknya yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi, yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, ayahnya namanya Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat dermawan, terkenal loh. Sampai orang-orang Arab itu ketika membuat perumpamaan, ya, itu ya Hatim At-Ta'i ini orang yang dermawan. Dermawannya kayak Hatim, itu. Kalau di sini siapalah mungkin dicontohkan seorang, di lomannya kayak si Fulan misalnya kan gitu. Karena terkenal, orang yang luar biasa. Maka kalau kembali kepada permasalahan tadi, yang namanya dermawan itu sifat yang mulia. Pertama tadi itu adalah sifatnya Allah. Yang kedua itu adalah sifat-sifatnya para nabi, para rasul, sifatnya para malaikat, juga sifatnya para sahabat Nabi SAW yang mulia. Maka Islam itu mendorong, menganjurkan, memberikan motivasi supaya orang itu punya sifat dermawan. Karena sifat dermawan itu termasuk min kamalil iman, termasuk kesempurnaan iman. Dermawan itu menjadikan agama Islamnya itu indah. Coba, orang Muslim, ya, dia dermawan, kan jadi rasanya Islamnya itu tambah indah gitu loh. Orangnya sudah Muslim, dermawan lagi, kan orang akan memandang baik. Coba sekarang misalnya ya, di Timur Tengah atau di Saudi itu ada seorang namanya Sulaiman Ar-Rajihi. Itu luar biasa, wakafnya banyak banget. Satu tanah luas isinya kebun kurma itu, isinya hektaran ya, sampai orang itu mungkin kalau ngiter itu harus butuh waktu berjam-jam. Itu dia wakafkan. Karena kekayaannya luar biasa. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain lah. Kalau sudah Muslim, orangnya dermawan, kan Islamnya itu tambah indah gitu. Maka orang yang dermawan itu berarti dia punya husnudzon kepada Allah. Jadi orang yang dermawan ini bukti kalau orang ini berhusnudzon. Orang yang husnudzon berarti maksudnya orang yang percaya dengan apa yang Allah nanti janjikan. Ya, dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan, dia yakin. Makanya kenapa dia mau dermawan? Ya, kenapa dia mau menjadi orang yang dermawan? Karena dia lebih yakin dengan pahala yang Allah siapkan, dengan karunia yang ada di surga, lebih dia percayai daripada apa yang dia miliki sekarang. Yang ada di tangan sekarang dengan apa yang di sisi Allah, dia lebih percaya dengan yang di sisi Allah. Ini yang namanya orang dermawan. Kalau sekarang yang saya punya dimakan juga habis. Tapi yang ada di sisi Allah, kalau kita infakkan di jalan Allah, itu dia lebih percaya. Nanti oleh Allah akan dikembangkan, nanti oleh Allah akan diganti, nanti akan menjadikan berkah. Kan gitu. Menjadikan keberkahan, rizkinya berkah, umurnya berkah. Menjadikan jiwanya juga suci, bersih dari kotoran-kotoran bakhil, kotoran-kotoran pelit. Kan hilang kalau orang itu dermawan. Apa ada orang yang dermawan dibilang pelit? Ya enggak ada. Makanya ya ada riwayat ya, atau mungkin barangkali ini kalimat indah, dikatakan al-karamu harisul a'rad. Yang namanya sikap dermawan itu penjaga kehormatan. Ya, orang yang dermawan dengan sikap dermawannya itu kehormatannya dijaga. Maksudnya orang yang punya sikap dermawan, dia selamat dari celaan orang. Bahkan dia akan dipuji, bahkan dia juga akan dibela. Kalau orang itu dermawan. Kan begitu coba sekarang ya.
Misal kita punya tetangga itu dermawan banget misalnya. Lalu mungkin ada orang yang barangkali jelek-jelekkan dia. Oh, kamu enggak tahu sih, kita tetangganya misalnya ya. Kita itu selalu mendapatkan kebaikannya. Kita bela orang tersebut. Kenapa? Dia dermawan. Kan begitu, Bang. Jadi al-karamu harisul a'rad itu benar-benar terwujud gitu. Bahwa kedermawanan itu bisa menjaga kehormatan. Itu betul-betul bisa dirasakan oleh seorang. Sehingga ketika seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang akhlak yang baik itu apa sih? Akhlak yang baik yang bisa merangkul semuanya, istilahnya ini pokok akhlak yang baik, kata beliau, al-karam wal badlu wal ihtimal. Yang namanya akhlak yang baik itu terangkum dalam 3 hal, yaitu dermawan dan pengorbanan, ya, serta sabar menanggung beban orang lain. Dermawan, rela berkorban, dan sabar. Itu pokok akhlak yang baik karena semuanya itu di situ. Dan di sini al-karam disebutkan yang paling depan karena memang orang itu pasti akan dinilai baik sih. Kalau sabar kan kadang-kadang gak kelihatan gitu. Orang itu sabar gitu, kan gak kelihatan. Tapi kalau dermawan langsung kelihatan. Sehingga dikatakan cukuplah orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh manusia. Maka dia nanti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Sehingga penyair mengatakan, al-judu makramatun wal bukhlu manqasatun la yastawil bukhlu indallahi wal jud. Kedermawanan itu mulia dan kebakhilan itu akan menjadi aib. La yastawil bukhlu indallahi wal jud, maka tidak akan sama sikap bakhil dan dermawan di sisi Allah. Enggak akan sama. Ini ya tentang masalah dermawan ini. Lalu sekarang penerapannya, yaitu dermawan ini penerapannya yang paling pokok yaitu dermawan ketika menghadapi tamu. Sehingga di sini poin yang kedua, hukmu ikramid dhaif wa fadluhu. Ya. Hukum tentang memuliakan tamu dan keutamaannya, fadilahnya. Tapi harus dipahami nanti yang namanya tamu gitu ya. Ini poin yang kedua tentang hukum memuliakan tamu dan juga keutamaan memuliakan tamu. Tapi perlu diingat yang namanya tamu. Tamu itu tidak semua tamu ya. Kalau tetangga ke rumah, oh saya lagi bertamu ya, tolong disugui gitu kan. Perhatikan yang namanya tamu nih, ya. Tamu itu dikatakan di sini man yanzilu bi ahlil qura wal amsar min ghairi ahliha. Tamu itu orang yang singgah di suatu penduduk kampung atau penduduk kota yang dia bukan penduduk kampung tersebut. Itu namanya tamu. Jadi kalau dalam Quran ini ya, orang yang singgah di suatu kampung atau suatu kota yang dia bukan penduduk kampung tersebut, bukan penduduk kota tersebut, itu namanya tamu. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu melakukan perjalanan. Di ayat yang ke-77 dari surat Al-Kahfi, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Maka keduanya pergi, sehingga ketika keduanya itu mendapati penduduk kampung, keduanya minta agar disuguhi makanan kepada penduduk kampung tersebut. Ternyata fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka tidak mau menjamu keduanya.
Berarti di sini ya katakan yudhayifuhuma, dikatakan dhaif karena Khidir dan Musa ini bukan penduduk kampung tersebut. Atau sebagaimana tadi tamunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu enggak kenal karena dia bukan orang sini, kan gitu. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang kepadamu berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan, yang Ibrahim menyuguhkan dengan begitu luar biasa? Karena memang tamu ini bukan dari penduduk daerah tersebut. Ini dikatakan tamu. Atau ya, sekarang andai kata dari penduduk dari daerah tersebut, bisa dikatakan yang namanya tamu yaitu orang yang diundang untuk makan. Itu namanya tamu. Adapun kalau kita itu datang ke rumah tetangga kita, ketok-ketok gitu ya, itu mah bukan tamu yang kita harus menyuguhi makanan, dadak nyembelih wedhus, nyembelih sapi, itu bukan. Karena yang dimaksud ini tadi yang dari jauh, itu namanya tamu. Atau ketika kita itu membuat walimah, kita mengundang orang, itu namanya orang tersebut dikatakan tamu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Yang insya Allah kelanjutannya tentang masalah memuliakan tamu dan juga adab-adab dalam menjamu tamu, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.